Film ini diangkat dari sebuah catatan sejarah yang terjadi di wilayah Austria Hulu, tepatnya di perbatasan Jerman pada tahun 1750. Pada masa itu terlihat seorang anak kecil berambut pirang yang mencoba menghibur adiknya yang terus menangis. Saat suami dan anak-anaknya pergi bekerja, sang ibu bernama Ewa yang tampak berada dalam kondisi depresi tiba-tiba mengambil bayinya tanpa sepengetahuan suaminya. Tidak disangka Ewa kemudian melakukan hal tragis dengan membuang bayinya begitu saja. Setelah melakukan tindakan keji itu, Ewa langsung pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Setelah pengakuannya, Ewa dijatuhi hukuman mati. Ini memunculkan pertanyaan fenomena apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Namun cerita baru saja dimulai. Cerita kemudian beralih ke seorang wanita muda bernama Agnes yang sedang mempersiapkan sebuah band ruyuk untuk pernikahannya. Tidak lama kemudian ibunya memintanya untuk bersiap, karena acara pernikahan akan segera dimulai. Dalam pesta yang meriah, Agnes terlihat sangat bahagia karena menikah dengan Wolf, seorang pria kaya raya dan pemilik tanah yang disegani. Setelah pernikahan, ibu mertua Agnes berharap agar ia segera memberikan cucu. Saking kayanya Wolf, pesta pernikahan tersebut berlangsung hingga malam hari. Saat ibunya berpamitan, kakak Agnes juga berharap agar ia segera memiliki anak. Sesampainya di rumah, Agnes dan Wolf yang dikenal taat beragama berdoa agar segera diberi keturunan. Pada malam pertama, Agnes dengan penuh harapan mempersiapkan diri. Namun bukannya berhubungan, Wolf justru menyuruh Agnes berbalik dan lebih memilih memijat punggungnya sendiri. Kecewa, Agnes hanya bisa menahan kesedihan. Keesokan harinya, Agnes yang merasa bingung segera menyusul suaminya yang pergi bekerja di danau. Dalam perjalanan, ia menemukan poster yang menceritakan kisah tragis Ewa yang membuang bayinya ke air terjun dan kemudian dihukum mati setelah mengakui dosanya. Warga setempat bahkan mengabadikan jasad Ewa di hutan pinus. Namun bukannya merasa takut, Agnes tampak biasa saja seolah-olah mengagumi kisah Ewa. Di sisi lain, Wolf dan para warga sibuk memanen ikan mas jumbo dan ibu mertua Agnes juga ikut membantu. Merasa tidak enak, Agnes segera bergabung untuk membantu mereka. Ketika lonceng berbunyi, semua berhenti bekerja untuk berdoa, termasuk Agnes yang berdoa dengan sangat khusyuk dan lama. Setelah itu, imam memberikan sepotong roti kepada para pekerja dan Agnes diminta untuk membagikannya. Saat membagikan roti, Agnes merasa kasihan pada seorang pria tua dan memberinya 2 potong.
Namun ibu mertuanya yang pelit langsung memarahinya. Sore hari Wolf mengajak Agnes untuk pulang karena hari sudah mulai gelap. Setelah tiba di rumah, Agnes melanjutkan tugasnya mengurus kambing milik suaminya. Pada malam hari ia berharap Wolf mau bersikap mesra dan memberikan keturunan, namun Wolf yang kelelahan memilih untuk tidur tanpa menyentuh Agnes. Dalam kesedihan Agnes hanya bisa menangis karena suaminya tidak pernah menjamahnya. Di keesokan harinya Agnes yang ingin mempunyai anak terlihat pergi ke gereja dan berdoa dengan khusyuk supaya cepat-cepat diberikan anak, terlebih saat ini suaminya seperti tidak ingin menyentuhnya. Singkat waktu Agnes diajak mertuanya pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Dari situ terlihat bahwa mertua Agnes merupakan orang terpandang karena memiliki lahan yang sangat luas. Di tengah sibuknya mencuci, Agnes dihampiri seorang wanita hamil bernama Camilla. Melihat hal itu Agnes pun senang dan meminta Camilla untuk mendoakannya supaya bisa segera menyusul. Dari obrolan tersebut hubungan mereka menjadi dekat. Kemudian si ibu mertua yang selesai mencuci meminta Agnes untuk segera pulang. Akan tetapi Agnes meminta mertuanya untuk pulang duluan dengan alasan cuciannya belum selesai. Malam harinya Agnes yang overthinking menanyakan pada Wolf tentang sikap ibunya, di mana Agnes takut jika ibu mertuanya tidak menyukainya. Agnes merasa masih belum becus menjadi seorang istri. Mendengar hal itu Wolf meminta Agnes untuk santai karena semua ada prosesnya. Hingga di tengah malam Agnes yang lagi-lagi tidak dijamah mulai depresi. Ia yang butuh petunjuk memutuskan untuk melakukan doa malam karena doa malam akan cepat diijabah. Di pagi buta Agnes mendahului Wolf pergi ke danau untuk melanjutkan memanen ikan. Sontak Wolf pun heran dengan apa yang dilakukan istrinya, karena akan sangat berbahaya mencari ikan sendiri. Terlebih di desa ini ada makhluk yang namanya lelet samak. Namun Agnes berkata bahwa ia ingin lebih rajin lagi supaya disukai oleh ibu mertuanya. Melihat Camilla yang kesulitan, Agnes pun bergegas membantunya. Namun seketika mereka syok dan melakukan doa tolak bala saat menemukan tengkorak banteng yang membusuk di dasar lumpur. Hal tersebut dianggap sebagai tanda kesialan. Di malam berikutnya Agnes yang akan tidur tiba-tiba heran saat mendengar kegaduhan dari rumah tetangganya. Penasaran Agnes berniat mengeceknya. Ternyata Wolf dan warga mendapati temannya yang bernama Komar tewas mendiskon umur. Melihat dosa besar yang dilakukan anaknya, si ibu terlihat histeris. Para warga langsung membawa jasad Komar ke suatu tempat. Agnes yang taat beragama begitu ketakutan, karena ia tahu orang itu tidak akan pernah masuk surga. Keesokan harinya seorang pendeta memperingatkan semua orang untuk jangan pernah mendiskon umur, karena hal itu lebih buruk daripada pembunuhan. Tak hanya itu, orang yang melakukan hal tersebut akan kekal di neraka dan tidak diizinkan untuk dikuburkan. Namun berbeda dengan Ewa yang menghabisi bayinya. Ia masih sempat melakukan pengakuan dosa sehingga dosa-dosanya sudah diampuni sebelum menjalani eksekusi. Sementara itu jasad Komar dibiarkan begitu saja bersama jasad-jasad lain yang hina dina.
Singkat waktu Agnes yang membantu mertuanya mengurus ladang seketika panik saat melihat oli yang berceceran di tanah. Terlihat Agnes semakin sedih karena sel telurnya keburu pecah sebelum sempat dibuahi. Setelah pekerjaan selesai seperti biasa mereka membagikan sepotong roti untuk buruh kerja. Ketika Camilla meminta 2 potong untuk jatah bayinya, ibu mertua menolak dan langsung mengusirnya. Ibu mertua juga meminta Agnes untuk menjauhi Camilla, karena sebenarnya Camilla hamil di luar nikah. Mendengar hal itu Agnes terkejut, terlebih ia berharap bisa seperti Camilla. Alhasil Agnes yang menyesal langsung pergi dan mengamuk di dalam ruyuk berduri sebagai bentuk penyesalannya. Sore harinya Agnes terlihat melamun sambil menatap jasad Ewa. Sementara di rumah ibu mertua heran karena Agnes lagi-lagi telat pulang. Ibu mertua merasa risih dengan gibahan tetangga yang menganggap Agnes mandul karena belum juga hamil. Si ibu pun menyesal karena telah mengizinkan Wolf menikahi Agnes. Agnes yang menguping percakapan tersebut semakin bersedih. Namun seperti yang kita tahu, Agnes tidak hamil karena Wolf yang enggan menggaulinya. Hingga malam harinya Agnes memutuskan untuk menyendiri di hutan. Ia menatap jasad Ewa dengan penuh penghayatan seolah merasa iri karena Ewa sudah terbebas dari masalah duniawi dan berbahagia di surga. Pagi harinya Agnes memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Sambil menatap kehangatan keluarga dari balik jendela, Agnes merasa malu karena wanita yang sudah menikah pantang untuk pulang sendiri. Agnes? Sontak kakaknya Lukas kaget saat melihat Agnes tidur di kandang babi. Ibunya pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, namun Agnes hanya berkata bahwa ia merasa tidak nyaman tinggal bersama mertuanya. Mendengar bahwa tidak ada KDRT, kakaknya meminta Agnes untuk kembali dan mengingat kewajibannya sebagai seorang istri. Namun daripada kembali, Agnes malah melamun di luar rumah di tengah cuaca dingin. Wolf yang diberitahu oleh Lukas segera mengajak Agnes pulang. Kaumnya kengan jetzt. Süß machen. Was hat denn das mit jetzt da? Singkat waktu, Wolf dan ibunya mendapati semua hewan ternaknya terpapar penyakit hingga ada yang mati. Ibu mertua berkata bahwa semua ini akibat Agnes yang akhir-akhir ini hanya bisa bermalas-malasan. Akhirnya daripada mubazir, si ibu langsung menyembelih kambing piaraannya. Der Bruder wird dir schon helfen. Malam harinya ketika Wolf sedang pergi merayakan pesta tanam rakyat, Agnes yang sendirian di rumah terlihat linglung dan menjilat serbuk aneh dari dalam botol kaca. Setelah memakan serbuk itu, Agnes mulai berhalusinasi. Esok harinya Wolf shock melihat keadaan Agnes yang semakin memburuk. Saat Wolf pergi mencari obat, Agnes kembali memakan serbuk yang ia sembunyikan. Rupanya itu adalah racun tikus. So geht's jetzt weiter. Agnes. Wolf yang panik berusaha membuat Agnes mengeluarkan racunnya. Geh. Auf den Mund. Keesokan harinya ibu mertua berusaha mendandani Agnes. Dikira akan dibawa ke dokter, ternyata Wolf berniat mengembalikan Agnes pada keluarganya setelah mendengar saran dari ibunya. Wolf berkata bahwa ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Agnes kembali seperti sedia kala, namun ia merasa bahwa Agnes sedang dalam pengaruh iblis. Akhirnya Wolf terpaksa menceraikan Agnes.
Setelah beberapa hari tinggal di rumah ibunya, Agnes mulai membaik. Ia kemudian pamit pergi dan di perjalanan bertemu dengan seorang bocah bernama Samsul. Agnes meminta Samsul menunjukkan lokasi kuil Bunda Maria dengan imbalan sepotong roti. Namun sebelum memberikan imbalan, Agnes meminta bocah itu untuk berdoa bersamanya. Tak disangka Agnes berusaha menghabisi Samsul. Seperti kasus Ewa di awal cerita, Agnes pun pergi ke gereja dan berniat melakukan pengakuan dosa di dalam penjara. Bukannya ketakutan, Agnes terlihat bahagia karena cita-citanya untuk masuk surga sudah di depan mata. Setelah mengenakan baju putih, Agnes semakin semeringah karena hari ini pendeta akan menghapus dosa-dosanya. Pendeta kemudian meminta Agnes untuk melakukan pengakuan dosa sebelum eksekusi mati. Dengan penuh penghayatan, Agnes mengungkapkan semua dosa-dosanya dari yang kecil hingga yang besar. Ja, Pa, die Gosfach in ein Unglück gestürzt mit mir und bring es mit mir vorbei. Ich wollte einfach weg von der Welt. Ich wollte eine gute Frau sein für meinen Mann. Alles Schöne habe ich vergiftet, Männer. Ich wusste mir gar keiner helfen. Ia berharap semua dosanya diampuni dan dihapus sehingga ia bisa masuk surga. Keesokan harinya eksekusi dilakukan. Agnes yang merasa bahwa pintu surga sudah di depan matanya terlihat santai. Wir uns vor unser Volk, so viel Gras, so viel Blatt der Erde. Setelah dieksekusi, para warga yang percaya bahwa darah Agnes sudah suci berebut untuk meminumnya. Mereka yakin bahwa sebesar apapun dosanya, jika sudah melakukan pengakuan dosa pasti akan kembali fitrah. Di akhir cerita, sebuah catatan sejarah menjelaskan bahwa pada abad ke-17 dan 18 di Eropa banyak orang yang mendiskon usia melakukan hal-hal keji terlebih dahulu dan kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Mereka percaya bahwa anak-anak akan tetap masuk surga karena masih belum berdosa, sementara para pelaku berharap terbebas dari siksa neraka dengan melakukan pengakuan dosa sebelum eksekusi. Semoga kita dijauhkan dari hasutan iblis dan setan yang terkutuk. Dan film pun selesai. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Devil's Bud 2024. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Terima kasih.